Tidur saya setengah 12. Nah, di masjid itu kita tidur, ternyata tengah malam saya kebangun, Bang. Mimpi. Jadi mimpi saya itu ada ular kobra besar sekali. Di bawahnya itu orang-orang sedang lari. Malam minggu itu saya sempat keluar pernyataan, ngomong tuh ke teman-teman saya. Ada teman-teman dia juga yang kawan saya di Bali ini kayaknya bakal banyak yang meninggal, saya bilang. Itu juga keluar dari mulut saya. Kita sering lihat ada orang jalan dari sekitar sumur itu. Yang sebelumnya kita nggak tahu tuh sumur. Dibongkar, oh ternyata ini ada sumur nih. Nah disitulah baru ketemu kerangka 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya waktu beliau tinggal di daerah Aceh. Langsung aja nih kenalan sama narasumber di sebelah gue. Udah ada Bang Riki. Selamat malam, Bang Riki. Selamat malam, Bang Viko. Gimana kabarnya, Bang Riki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Bang, nih Abang mau cerita tentang pengalaman di rumahnya Bang ya, yang di daerah Aceh ya Bang ya? Iya. Oke. Abang tinggal di sana dari tahun berapa tuh Bang, kalau boleh tahu? Saya bisa dibilang dari lahir sih, dari sana. Asli gitu. sana ya? Oke. Nah Bang, ini di Aceh ini berarti keluarga semua di sana ya Bang? Iya, keluarga semua. Oke, tapi pernah ini loh Bang, apa maksudnya? Kan sempat ada musibah ya Bang ya, di Aceh. Nah waktu pas musibah itu Abang lagi di sana apa? Lagi di mana Bang? Kebetulan tahun 2004 itu saya kan kuliah di Jakarta. Nah, pada saat tsunami itu saya posisinya sedang di Bali dan nggak tahu tuh ada kondisi musibah. Iya. Oh berarti sempat nggak tahu itu? Nggak tahu. Itu dikasih tahu sama keluarga teman saya yang di Bali. Oh, oke. Nah, di sana di rumah yang Abang tempatin nih, maksudnya siapa aja yang di situ? Di situ ada adik saya, kemudian ada orang tua saya. Rame lah ya? Rame, satu keluarga di situ. Oke. Nah, berarti kejadiannya nih sebelum tsunami sama sesudahnya Bang ya? Sebelum tsunami, pasca tsunami, dan setelah pemulihan. Pemulihan artinya setelah rumah itu jadi. Oke. Berarti panjang juga itu ya Bang? Iya, panjang nih. Apa kejadiannya ya Bang ya? Oke. Dan mungkin sebelumnya juga saya ini dulu berdoa lah buat korban-korban ya Bang ya. Iya. Semoga amal ibadahnya diterima dan yang ditinggalin juga semoga tabah lah. Apalagi yang belum ketemu Bang. Iya. Banyak ya Bang. Banyak yang hilang, banyak belum ketemu. Ya itulah, semoga diberikan ketabahan nih buat keluarganya. Ya mungkin keluarga Abang ada yang... Ada banyak keluarga besar, semuanya ada yang meninggal dan hilang. Waduh, ada yang hilang. Banyak yang hilang dan belum ditemukan sampai detik ini. Kacau juga Bang ya. Semoga aja inilah Bang ya, pada tenang. Amin. Terima kasih Bang Viko. Kita doain nih buat Sobat KTM nih. Oke Bang, untuk ceritanya kita tahan dulu nih Bang nih. Boleh. Nah sebelum mulai nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Riki di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Saya cerita fokusnya di lokasi daerah tempat saya ya. Itu nama desanya itu Desa Lampulo. Tapi dia posisinya di Kota Banda Aceh. Di Lampulo itu memang pada saat saya tinggal di sana, jadi sebenarnya rumah saya itu adalah rumah yang dibangun di tahun 96. Jadi sebelum 96 kita sewa rumah kontrak dulu nih. Iya. Tapi masih di daerah dari situ juga gitu. Pada saat saya mulai pindah itu SMP tahun 97. 97 saya udah mulai pindah ke situ. Nah, memang rumah itu sebenarnya dibilang sudah siap kali enggak. Tapi kalau untuk sudah ditempati, ya sudah layak ditempati lah gitu Bang.
Nah, jadi ada beberapa kayak misalnya kamar mandinya sudah bisa digunakan satu dari dua kamar mandi. Jadi ada satu waktu, memang kejadian ini kalau saya bilang nggak tahu perasaan saja atau enggak, tapi saya rasa memang dari rumah itu sumbernya sebenarnya, Bang. Nah, kejadian pertama itu waktu saya SMP ya. SMP itu kan kalau untuk menuju rumah saya itu, Bang, dari jalan besar itu ada sekitar 1 kilo. 1 kilo, ya 1 kilo lah. Dari jalan besar utama itu ke rumah saya itu 1 kilo, dan dulu itu saya biasanya naik sepeda. Di sekitar rumah saya itu memang posisinya jarang-jarang masih rumah, Bang. Nah, dari rumah satu sampai rumah sebelah tetangga saya itu jaraknya ada sekitar sampai 50 meter. Jadi, sedangkan di samping kanan kiri kita, depan belakang itu kayak ilalang tinggi gitu. Ilalang. Jadi memang pada saat itu di tahun 97 itu rumah masih jarang. Masih gitu, sepi lah ya. Dan di lokasi itu bisa terhitung hanya 8 rumah saat itu ada. Jadi ada satu waktu saya baru pulang dari tempat rumah kontrakan sebelumnya, ya kan. Jadi kan masih ada keluarga saudara-saudara tuh yang di kontrakan sebelumnya, saudara-saudara. Jadi biasanya kayak saya sering kalau sore itu main ke tempat saudara, pulang sekolah. Dulu kan pulang sekolahnya siang, jadi pulangnya malam. Nah, saya memang pada saat itu pengen pulang ke rumah di Lempulo itu, kalau bisa saya usahakan sebelum jam 9 malam. Karena kalau udah di atas jam 9 itu memang sepi. Bahkan lampu penerangan nggak ada saat itu, Bang. Untuk daerah yang di dusun saya itu. Jadi sampailah satu waktu saya pulang dari situ agak malam. Agak malam karena memang ya namanya juga kita ketemu teman-teman kan, teman-teman di desa sebelumnya. Saya pulang naik sepeda. Nah, kejadian pertama itu kita dulu ada musola di situ, Bang. Musola. Jadi jarak musola ke tempat saya itu di sekitar 50 meter lah. Nah, jadi sebelum saya sampai ke musola itu, waktu saya naik sepeda pulang, itu rantai sepeda saya putus. Bukan putus sih, lepas ya. Lepas. Nah, saya pikir kan aman lah ya di situ, aman. Tapi ternyata pas di tikungan, jadi di sudut ini masjid, mau saya balik ke tikungan menuju ke rumah, itu ada perempuan berdiri. Nah, itu posisi berdirinya itu, kalau orang bilang kayak saya dulu kan nggak tahu ya namanya kuntilanak gitu loh. Tapi dia berdiri itu dengan pakai mukena. Bentuknya seperti mukena, putih-putih gitu. Jadi saya saat itu cuma mendorong kan, dorong sepeda. Saya lihat ini kok ibu-ibu ini nungguin siapa, gelap-gelap tempat malam gitu kan, gelap tempat malam. Saya coba tegur tuh, Bu, tak ada jawab. Dorong lagi saya sepeda, begitu saya lihat orangnya udah nggak ada. Padahal di sekitar situ nggak ada rumah. Tiba-tiba hilang aja. Gitu. Hilang. Memang dia berdiri di sudut itu sekitar 10 meter itu musola. Musola itu pengalaman yang pertama, Bang. Pengalaman yang kedua itu pada saat saya, jadi dulu tuh ada teman saya sering almarhum kawan saya ini. Dulu kita SMP itu kan sering rental PS. Jadi sewa PS itu main di rumah. Nah, jadi rumah saya kan pas di sudut ya, di sudut pengkolan di sudut itu. Jadi kita main tuh di ruang TV tuh, main tuh sampai jam 2, jam 3 pagi, Bang. Jadi dari jam setengah 12 malam itu kita dengar ada suara rintihan perempuan. Nah, kita kira kan suara TV kan. Jadi pas kita kecilin TV-nya, dulu kan TV nggak pakai remote ya, Bang. Kebetulan saya langsung dari TV-nya saya kecilin tombolnya, hilang suaranya. Nah, saya besarin lagi. Nah, saya besarin dikit, main lagi PS. Main PS. Dengar lagi suaranya. Saya tanya sama kawan saya yang almarhum ini. Namanya Ari ya. Ini nama aslinya aja saya sebut. Saya bilang sama dia, Ri, dengar nggak? Dengar, kata dia. Suara apa tuh? Musang bukan? Nggak mungkin musang kayak gitu. Itu bukan suara musang. Memang di tempat saya, di depan rumah saya itu ada, ya itu tadi ilalang, terus ada pohon kelapa. Nah, kita kira musang. Tapi kalau suara musang kan saya tanda seperti apa. Tapi ini memang suara merintih.
merintih sama ya menangis gitulah, merintih sambil menangis. Saya kecilin lagi, terus saat itu hilang lagi suaranya kan. Saya besarin lagi, samain. Ketiga kalinya begitu saya kecilin TV, itu ada parang di atas lemari, saya ambil, saya keluar, saya teriak. Woi, siapa itu? Saya bilang kayak gitu. Nggak ada suara. Terus ibu saya keluar. Apa itu Ki? Katanya, dibilang. Itu ada perempuan nangis. Memang kebetulan saat itu memang ibu saya saya baru punya adik tuh Bang. Adik saya yang ketiga. Masih bayi lah. Mungkin ada hubungannya ke situ ya. Ada hubungannya ke situ. Tapi ternyata enggak. Ternyata sebelum ibu saya itu melahirkan, memang ada kejadian juga di situ. Ada tukang becak ya, lewat dari jam 10:30 malam, lewat dari kota mau pulang, dia lewat dari situlah jalan pintas menuju rumah saya itu jalan pintas juga untuk ke kampung sebelah. Lewat, memang ada sosok perempuan di sudut rumah, di sudut tikungan rumah saya itu, berdiri di situ. Nah, ditawarin becak, kemana Kak? Kalau di sana bilangnya Kak, kemana Kak? Nggak dijawab. Nggak dijawab. Tapi pada saat dia turun mau nyamperin, jadi jarak dari, menurut informasi yang saya dapat saat itu, jarak dari becak ke tempat perempuan itu cuma jaraknya 5 meter gitu Bang. Jadi nggak terlalu jauh turun, dia mau dia dekatin karena si cewek ini, si perempuan ini berdirinya itu apa ya, bukan kayak orang normal. Berdirinya itu di atas apa ya, bukan di atas ilalang. Jadi ilalang itu kan di bawahnya itu ada apa ya, bukan kubangan sih, kayak air gitu Bang. Kan di situ berdiri, dia mau turun, begitu dia lihat terbang ke atas. Terbang ke atas, becaknya ditinggal, pergi, lari dia situ, kabur setengah. Memang kita dengar ada suara situ, tolong, gitu. Paginya memang kita dengar, kita lihat memang ada sendal jepit di situ 2 biji kan, lepas itu, mungkin karena ketakutan dia. Ya udah, pergilah. Nah, itu memang kejadiannya Bang. Jadi memang di rumah saya itu ada beberapa hal juga yang sampai sampai kejadian di mana ada pembangunan, ya saya bilang tetangga saya lah, memang pas di samping rumah saya itu tetangga bangun rumah. Jadi rumah itu besar. Nah, jadi kan ada transisi di mana rumahnya udah jadi tapi belum ditempatin, sudah jadi Bang. Pas memang di sebelah kamar saya. Nah, di situ sering saya lihat bayangan putih. Bayangan putih itu sering lewat pokoknya di samping kamar saya itu bertemu dengan samping rumahnya, tapi bisa tembus ke dalam, kayak ruang tamunya lah, ruang tamunya. Jadi di situ memang saya lihat bayangan putih itu terbang bolak-balik. Sedangkan orang kerjanya, ya kita bilang tukang-tukangnya itu udah nggak ada, karena rumahnya udah siap semua, tinggal tunggu ditempatin. Jadi kalau setiap kali saya masuk kamar udah mau maghrib atau udah mau menjelang malam gitu, itu pasti gorden saya tutup. Biasanya kan kalau dulu sebelum rumah tangga saya itu dibangun, saya buka aja gitu, jadi biar udara masuk kan. Tapi ini enggak, ini sejak saya ngelihat itu udah berapa kali saya tutup. Kalaupun saya ngantuk kali baru saya masuk. Tapi kalau untuk berlama-lama di kamar itu saya nggak pernah. Jadi kejadiannya itu memang berapa kali dengan hal yang sama, dengan perempuan itu juga. Dan kita semakin terbiasa sebenarnya dengar suara rintihan itu kan. Terutama di gerimis, malam gerimis gitu. Nah, itu udah pasti dia dengar, kami dengar suara itu. Sampai akhirnya itu saya 2002 dari SMP ke SMA itu kan 5 tahun ya. 2002 itu saya udah selesai SMA. 2003 saya mulai kuliah di Jakarta, di salah satu sekolah kedinasan di Jakarta Bang. Nah, di 2003 itu saya nggak pernah pulang tuh sampai dengan menjelang tsunami. Nah, jadi pada saat saya kejadian tsunami itu posisinya adalah
saya sedang tidak berada, maksudnya sedang nggak pulang kampung. Tapi almarhum orang tua saya bilang, udah kamu nggak usah pulang karena lebaran sebelum tsunami itu kan udah pulang. Jadi saya mau pulang lagi nggak dikasih karena ongkosnya lumayan mahal juga. Sampai akhirnya almarhum orang tua saya bilang, udah nih ayah kasih duit, kamu udah liburan kemana aja. Seperti itu. Nah setelah dari situ liburan lah saya dengan teman-teman saya nih bang. Ada 2 orang. Satu namanya Fauzan, satu lagi namanya Aam. Jadi kita lah liburan, janji kita mau ke Bali nih. Hari Rabu berangkat kita dari Jakarta ke Bali. Cuma kali saat itu kita pengennya backpacker ya, menghemat. Ya udah, akhirnya kita kereta. Jadi kita nggak langsung naik bis langsung ke Bali, nggak, naik kereta dulu. Sampailah di Bali itu tengah malam. Nggak malam sih sebenarnya, nyampe di pelabuhan Gilimanuk itu jam 8 malam. 8 malam kita sampai akhirnya naik bis ke pokoknya arah ke Denpasar lah. Tapi kita mau coba hubungi teman kita yang orang Bali itu, dua-duanya nggak aktif nomornya bang. Akhirnya kita turun di daerah kampung, kalau nggak salah saya ingat tuh Kampung Kediri di Bali. Sampai kita coba cari masjid di situ, kan agak susah ya, agak jauh masjidnya. Jadi kita ketemu sama pemuda-pemuda di situ, kita tanya masjid di mana, tidur lah. Ada yang ditunjuk itu. Berapa kilo? Oh nggak jauh, 10 menit. Dia bilang 10 menit, kita jalannya setengah jam rupanya bang. Setengah jam kita jalan ke sana. Sampailah di masjid Kediri itu jam 11:30. Ya udah capek kita telepon juga nggak diangkat. Ya udahlah, mungkin udah pada tidur kan, karena kan beda 1 jam ya dari WIB ke kita situ. Tidur saya 11:30. Nah di masjid itu kita tidur, ternyata tengah malam saya kebangun bang, mimpi. Jadi mimpi saya itu ada ular kobra besar sekali. Di bawahnya itu orang-orang sedang lari. Jadi ular kobra itu besarnya lagi makan orang bang. Lagi makanin. Dimakanin semua tuh orang-orang. Besar sekali. Bangun saya jam 3:30 pagi. Saya cerita sama teman saya si Aam ini. Am, aku mimpi aneh kali loh. Kenapa ya? Kok maksudnya di masjid mimpinya seaneh itu? Saya bilang. Oh nggak apa-apa tuh, jin tuh. Udah sholat tahajud dulu katanya. Udahlah, kita sholat. Habis itu paginya kan dijemput bang. Kita istirahat, paginya jemput tuh Jumat kita jemput. Habis Jumat kita dijemput tuh. Di habis Jumat kita dijemput sama teman saya yang di Bali, dibawa kita ke rumahnya di Bali. Saya lupa tepatnya di mana rumahnya. Jadi dibawa ke rumahnya sampai ya biasalah kita ketemu sama teman kan, sama orang tuanya ditawari gitu makan. Sampai di malam minggu itu saya sempat keluar pernyataan, ngomong tuh ke teman-teman saya. Ada teman-teman dia juga yang kawan saya di Bali ini kayaknya bakal banyak yang meninggal nih, saya bilang. Itu juga keluar dari mulut saya. Nggak tahu kenapa nih, pasti banyak yang meninggal. Terus teman saya bilang, itu cuman pikiranmu aja tuh. Mana ada, kayak mana orang meninggal, orang nggak ada bencana apa-apa. Itu kata teman saya yang dari Bali itu. Namanya Putu. Sampai akhirnya hari Minggu pagi, jam 10, memang saya ada rencana pergi jalan-jalan lah ya. Nama juga udah di Bali, kita jalan-jalan. Jam 9 itu orang tua teman saya yang dari Bali ini bilang ke saya, beli katanya. Itu di Aceh ada banjir, kata dia. Banjir besar. Oh daerah mana pak? Lok Semawe. Oh jauh tuh pak dari tempat saya. Saya bilang gitu, nggak apa-apa. Tapi ini banjirnya besar loh, udah banyak banget korban. Ya nggak apa-apa pak, jauh tuh dari tempat saya. Saya nggak ngeh saat itu bang, jam 9 pagi. Sampai akhirnya saya jalan-jalan muter-muter lah, dibawa sama teman-teman dia, sama teman saya di Bali ini. Pulang, waktu saya masih di Kuta itu saya masih coba SMS tuh, zaman SMS tuh bang dulu. SMS teman saya yang perempuan, teman kuliah saya. Saya bilangnya, Santi, saya ini lagi di Bali, mau beli oleh-oleh apa? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, gak usah, berdoa aja katanya. Ini kami lagi sholat gaib. Di Aceh ada tsunami. Saat itu saya nggak tahu tuh tsunami itu apa bang. Nggak tahu apa tsunami. Saya tahunya cuma banjir aja gitu. Sampai akhirnya
Oh ya udah, nggak apa-apa, saya bilang kan. Berdoa ya, Tidi. Dia sebut saya Tidi, teman daerah namanya. Berdoa ya Tidi, mudah-mudahan orang tua kita nggak apa-apa, Bang. Sampai paginya itu, Bang, saya coba telepon tuh. Saya hafal tuh nomor rumah saya telepon. Saya telepon, nggak nyambung. Saya telepon saudara saya, nyambung, tapi sibuk nomornya. Nggak diangkat lah ya. Nggak diangkat, Bang. Saya kira nggak apa-apa. Oh, ini nggak apa-apa, nggak masalah nih kan. Maksudnya, oh ini kalau ada yang nyambung berarti kan nggak ada masalah kan, Bang. Perasaan saya udah nggak enak tuh, Bang. 7 kali saya telepon itu. 7 kali saya telepon ke wartel, bolak-balik nggak ada yang angkat. Nggak ada yang angkat sampai hari Selasa saya putusin, saya balik. Saya bilang, ini perasaan saya udah nggak enak nih. Saya SMS nggak dibalas, saya telepon juga nggak diangkat. Sampai saya balik ke Jakarta, Rabu saya sampai, saya langsung ke Bekasi tempat om saya. Saya sempat singgah tuh, Bang, dia kan om saya tinggal di Bekasi di Jaga Sampurna tuh. Ada loper koran, di koran di situ saya beli, saya baca di situ. Ada berita tsunami, headline-nya tsunami semua itu, Bang. Headline-nya tsunami semua. Saya pergi sampai ke tempat om saya bilang, tiba-tiba om saya langsung nyamperin. Ricky, gimana orang tua? Apanya nggak apa-apa? Gimana orang tua, om? Itu di Banda Aceh tuh banjir tuh katanya, gempa. Nah, nggak apa-apa, om, jauh Lok Sumawe. Dimarahin saya, apa kamu? Banda Aceh itu paling besar tuh kerusakannya. Terus ada kakak sepupu saya disuruh hidupin kan TV. Dina, tolong hidupin TV, si Ricky mau lihat. Sampai dikasih lihat fotonya, dikasih lihat video. Di situ saya lihat rekaman dari video di Metro TV itu, Bang. Videonya Cut Putri. Itu jaraknya jauh tuh, Bang. Ada sekitar mungkin berapa ya? 1 kilo apa 5 kilo gitulah dari rumahnya. Oh, rekaman itu ya? Setinggi itu, Bang. Sedangkan rumah saya, Bang, itu jaraknya cuma 100 meter, Bang, dari pantai. 100 meter? 100 meter. Saya nggak bisa bayangin tuh. Saya udah pikir, ini udah nggak ada lagi nih orang tua saya. Sampai saya bilang, ya Allah, gimana nih orang tua saya kan? Nggak ada kabar adik-adik saya, abang-abang saya, keluarga saya semua di situ. Terus om saya bilang, udah kamu pulang aja. Om, saya cuma punya duit 150.000, om. 150.000 dia. Mau pulang gimana, om? Naik Hercules katanya, kamu ke Halim. Terus kalau saya pulang, saya baliknya kayak mana, om? Saya masih sekolah di sini, masih kuliah. Karena saya ingat pesan orang tua saya, kamu kalau udah kuliah di luar, kalau bisa jangan pulang, makanya kalau penting kali baru pulang. Gitu. Ya udah, akhirnya saya tahan lah, Bang, di tempat om saya itu ada sekitar seminggu. Cuman karena jadwal libur saya udah habis, saya pulang ke kampus saya yang kedua di Serang, Banten. Dan ternyata menurut informasi, Coach Sunak Aceh sebenarnya ada dikasih dispensasi, Bang, untuk pulang. Jadi kalau mereka telat balik juga nggak apa-apa, dan saya nggak dapat informasi itu. Kalau saya dapat mungkin saya pulang. Tapi karena sudah saya terlanjur pulang, akhirnya saya pulang. Saya nggak dapat kabar apa-apa lagi tuh. Sampai sebulan saya ya dibilang stres, bisa dibilang stres juga sih, Bang, karena posisinya saya nggak dapat kabar ya. Nggak dapat kabar. Sampai makan pun saya udah nggak tahu, kalau memang udah harus dikeluarin lah, karena memang udah nggak fokus lagi kuliah saat itu. Nah, mereka kan nggak tahu saya ternyata, mereka kira saya bukan orang Aceh, Bang, maksudnya keluarga saya nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya, oh ini data nih, saya ada nama saya disuruh menghadap ke sana. Gimana orang tua? Saya nggak tahu, Pak, kalau ternyata ada dispensasi, kalau pulang itu bisa lama. Kalau saya dapat informasi bisa pulang lama, saya pasti pulang. Cari kejelasan orang tua saya kayak gimana.
Ya udah akhirnya saya tahan tuh sampai panjang tuh, saya nggak dapat kabar berita bang, tidak ada dapat berita satu dikit pun. Akhirnya 6 bulan setelah tsunami saya itu libur semester, saya pulang, saya usahain pulang. Saya pulang, itu saya dibantu sama dosen-dosen di situ bang. Dibantu pulang untuk ongkos ya, pulang saya pergi. Itu yang pertama saya datangi itu kan, saya nyampe di bandara ya bang. Sampai bandara saya pergi, saya itu nggak tahu ke tempat siapa. Memang jalannya sudah bagus ya bang, sudah bagus, karena waktu tsunami itu kalau untuk dari bandara menuju ke kota Banda Aceh itu banyak versi yang saya bilang, tapi rata-rata yang bilangnya mereka bisa sampai 1-2 hari karena ada bangunan yang banyak kan, pohon-pohon juga gitu. Aksesnya terbatas. Aksesnya terbatas, ketutup bang, nggak bisa. Harus jalan kaki kita, nggak bisa lewat apa, karena untuk ngangkut-ngangkut itu juga yang kerusakan-kerusakan itu mereka kerahkan gajah juga bang, gajah-gajah. Jadi untuk mobil nggak bisa lewat. Nah sampailah itu yang saya pergi itu kondisinya udah bagus. Saya pergi, yang pertama itu saya pergi ke rumah saya di daerah Lampulo. Nah di daerah Lampulo itu ada nanti dokumentasinya, mungkin bisa bang kasih lihat ya. Itu rata tuh bang, sesuai dugaan saya. Saya nggak tanda itu yang mana rumah saya, karena posisinya kan sama semua bang, udah rata dengan tanah. Saya hanya tanda keramik kamar saya. Jadi keramik lantainya itu memang di kamar saya warna hitam. Nah disitulah yang saya tanda, pas di pengkolan itu. Tapi memang posisinya udah berubah bang, udah jadi sepanjang mata memandang itu nggak ada bangunan sama sekali. Udah hancur semua bang. Jadi abang bisa langsung lihat laut di ujung. Biasa kan ketutup sama rumah-rumah kan. Terus kan ada ya, kalau sungai memang nggak jauh dari rumah saya akses. Tapi kalau ke laut itu bang, yang jaraknya sekitar 2 kilo, itu kelihatan sekali. Jadi banyak sekali di situ yang saya lihat. Masih 6 bulan itu pun masih ada mayat-mayat juga yang mungkin belum ketemu ya, jadi mungkin tertanam ya. Nah, salah satu mayatnya adalah di daerah rumah saya, di rumah saya itu ada 3 mayat situ yang nyangkut, kemudian tertanam juga ada sumur. Saya ada sumur di situ. Nah, ada 2 mayat di situ di sumur, tapi sumur itu waktu tsunami ketutup kan sama bangunan, jadi nggak tahu di situ ada sumur. Nah, taunya ada mayat waktu ada kejadian-kejadian yang aneh. Jadi kalau malam itu kan saya sama teman saya nemenin saya untuk nyari informasi lah ya, informasi banyak informasi yang dikasih tahu kalau orang tua saya ada yang udah masih ada yang hilang, udah nggak ada lagi semuanya. Ya udah, tapi saya tetap cari tahu kan di 6 bulan itu. Saya cari tahu sampai ya itulah, ada teman SMP saya temenin. Dia nyari nggak ada, tapi yang saya pergi di situ adalah sama tetangga-tetangga saya di situ, dan mereka pun juga nggak tahu. Saya tanyain, oh nggak tahu kami katanya. Cuma dikasih tahu yang meninggal si ini tetangga gitu. Ya udah sampai malam saya masih tinggal di pengungsian. Di pengungsian. Tapi saya pulang ke pengungsian itu sekitar jam 1:30. Jadi di situ saya sempat duduk sama teman saya kan, sambil ngerokok di pekarangan rumah saya. Mana tahu ada tetangga saya yang lewat dan bisa saya tanyain. Tapi ternyata nggak ada, kondisinya gelap total. Penerangan pun nggak ada. Saya duduk di situ, di situ ada bukan sering, saya kan seminggu lebih lah saya hampir tiap malam saya di lokasi rumah saya itu bang. Lokasi rumah saya itu saya lihat teman saya juga namanya Mulyadi. Kita sering lihat ada orang jalan dari sekitar sumur itu. Yang sebelumnya kita nggak tahu tuh sumur. Orang jalan. Jadi sosoknya itu kayak tinggi hitam,
tinggi hitam, tapi jalannya tuh kayak agak pincang. Oh iya. Jalannya agak pincang. Kayak orang sakit. Kayak orang sakit. Satu lagi perempuan berdiri, hitam juga gitu. Dekat situ juga. Iya, jadi jarak dari sumur itu ke tempat kita duduk, saya kan duduk agak di depan, bisa dibilang teras rumah. Kalau kita noleh sebenarnya kelihatan, cuman karena posisinya gelap, samar-samar kita terangin cuman sama layar lampu Nokia yang jadul gitu, cuman gini-gini aja ngeliatnya. Itu kan kok ada orang, siapa? Pak, siapa yang gitu? Nggak ada yang gitu, cuman jalannya tidak ada dengar suara jalan. Nah, jalan tapi tidak ada suara kayak gesekan di tanah gitu, Pak. Sampai 3 atau 4 malam gitu kalau nggak salah saya ngerasain kan. Tapi pada saat kita datengin berdua itu nggak ada. Tapi pada saat kita balik lagi ke situ, duduk lagi, ada lagi orangnya. Yang dua orang ini kan, 2 orang ini ada. Sampai si kawan saya bilang, udah balik yuk, kita balik aja. Kenapa? Udah biasa tuh orang-orang mungkin yang meninggal katanya masih nyari lah ya, masih nyari kenapa ya mungkin belum tenang lah, saya nggak tahu benar atau enggak. Nah sampai akhirnya saya itu ikut. Jadi kan saya cuti itu, libur itu 14 hari ya Bang, 14 hari balik. Nah, ada saat dimana sudah bangun rumah, kan didata itu rumah siapa. Saya memang pada saat itu udah ngelaporin, ini rumah saya. Dan mereka juga tahu saya memang penduduk di situ. Walaupun orang tua belum tahu kan kondisinya gimana. Ya udah, akhirnya didata, dan saya pulang lagi tuh. Di 2005 apa 2006 gitu saya pulang. 2005 kayaknya Bang saya pulang. 2005 saya pulang, berarti dalam 2005 itu 2 kali saya pulang Bang. 6 bulan setelah tsunami dan akhir di bulan 11 2005 juga itu untuk pembangunan rumah. Nah di rumah itu kan memang dibangun kita sama NGO lokal ada kontraktornya juga. Cuman yang namanya NGO, yang namanya mungkin karena udah banyak rumah ya Bang, jadi terkesan kayaknya kalau nggak diawasi rumah kita bisa jadi dibangun asal-asalan gitu. Karena ada beberapa rumah yang dibangun juga asal-asalan, nggak sesuai dengan pondasinya kan, mereng. Nah jadi saya sempat 2 malam saya di situ. Nah di situ ada saya ngawasin ya, bukan sekalian saya mau lihat lah gimana bentuk rumahnya, sekalian ngawasin juga. Jadi tukang-tukang dari luar daerah memang. Jadi ada di mana malam saya sempat gabung tidur ngawasin sama teman saya juga yang ini, si Mul ini kawan saya. Jadi kita nginap di rumahnya itu baru jadi pondasi sama atap. Tembok-temboknya belum dibangun. Jadi pondasi sama atap aja. Ya tidur di situ, ya kan. Jadi ada satu kejadian di malam itu ada 3 kejadian. Kejadian pertama itu tukangnya jam 12:30 teriak-teriak. Kita kaget kan jam 1 pagi teriak-teriak. Ternyata menurut dia ada yang tarik dia dari kamar keluar dari bangunan itu. Keluar. Teriak dia. Ya kita pada saat itu kan tidur semua. Pas bangun kita lihat memang ternyata tukangnya udah di luar. Sampai kakinya tuh udah melontar-lontar gitu lah. Ya udah kita nggak pikiran, kita bawa masuk ke dalam. Kenapa Pak? Nggak ada nih, ada yang tarik saya nih kata dia. Dan dia tarik saya. Ya udah bawa masuk lagi ke dalam. Nah selang berapa ya, setengah jam ada 45 menit gitu. Itu kejadian teman saya yang ini, si Mul ini, kawan saya. Jadi dia kan tidur pakai kain sarung tuh Bang, tutupin. Kita alasnya alas kardus gitu. Nutupin dia nutupin badannya. Itu pada saat dia sadar, itu kain sarung itu ditarik. Memang ditarik sampai memang terlepas dari badannya, terlepas gitu. Dia kaget kan, dikira
Ki, kenapa tarik nih katanya? Nggak ada. Saya bilang gitu. Sampai dia bilang, udah nggak bisa tidur ya kan bang, karena ditarik gitu, kaget dia. Wah, apa pulang aja kita. Gila, pulang jam 2 pagi. Mana bisa kita pulang jam 2 pagi nih, saya bilang. Sampai akhirnya ya udah tidur lagi, udah subuh aja kita pulang nanti. Subuh aja pulang. Sampai nah, yang terakhir itu nggak lama kejadian setelah si kawan saya itu, kejadian si tukang yang satu lagi. Jadi totalnya ada 5, 6, ada 7 bang. 7 orang sama dengan saya dan kawan saya itu. Nah, kejadian terakhir 2 orang ini keluar dari rumah itu tengah malam, mungkin mereka katanya sih mau cari toilet gitu, kamar mandi, karena kan memang nggak ada kamar mandi situ, kamar mandi darurat. Keluar itu ada perempuan duduk di atas bed, apa ya, kami sebutnya bedeng gitu, jadi kayak jadi tempat khusus untuk tukang-tukang itu istirahat bang, tempat istirahat sebelum rumah itu jadi, kan mereka buat gitu. Nah, duduklah perempuan di atas itu, pakai baju putih katanya, dua-dua itu yang ngelihat mau buang air kecil. Teriak mereka, sampai dilemparin sama batu kan, terbang, kedengaran suara. Memang kita dengar suara, karena kan kawan saya sama saya ini kan masih ya tidur ayam gitu. Dengar suara lemparan sama suara perempuan ketawa. Nah, itulah 4 malam saya di situ, 3 atau 4 malamnya saya di situ kejadiannya. Nah, kejadian di malam ketiga apa malam keempat gitu, itu suara perempuan kami dengar, yang semua tukang ya, termasuk kita itu ada tapi tukangnya nggak totalnya nggak 7 orang lagi bang, ada 4 apa 5 gitu. Nah, 4 apa 5 orang gitu. Kita dengar memang perempuan nangis di sekitar yang saya bilang itu sumur. Nah, nangisnya ini lebih kencang daripada yang sebelumnya, serumah itu yang belum dibangun. Nah, setelah itu orang-orang ini tanyakan, itu suara kok udah kencang kan, siapa gitu. Cari-cari nggak ada orang. Itu nggak ada yang bisa tidur tuh. Lama tuh bang, ada sekitar 10-15 menit kami dengar suara perempuan itu nggak berhenti. Nah, sampailah akhirnya saya harus balik tuh bang, malam keempat. Sekali kan nyari informasi juga tuh keluarga. Balik ke pengungsian, balik ke kampus. Setelah jadi 2007, dari 2005, 2006, 2007 saya nggak pernah pulang lagi. Karena dilihat, udah sesuai itu, tinggal finishing aja. Udah 2007 saya nggak pulang. Setelah selesai baru saya pulang, saya nempatin. Pas saya nempatin itu posisinya sudah ada lampu penerangan. Sudah ada ya sudah bagus lah bang, udah bagus jalannya, walaupun belum bagus sekali ya. Udah banyak rumah-rumah dibangun lah situ. Kalau kita bilang rumah bantuan, rumah BRR. Nah, jadi pas di situ kan saat itu saya tinggal sama saya dan adik saya. Jadi tiap malam kita sering dikasih lihat sama Putih. Ya mungkin bisa dibilang memang pocong ya bang ya. Jadi dia itu sering mutarin ke sekeliling rumah kami. Oh, mutarin rumah. Itu tiap malam. Setiap malam mutarin terus gitu. Dan ternyata memang kejadian yang mocong putar rumah itu enggak di rumah kita aja. Jadi rumah tetangga kita yang di depan sama di belakang, bukan di samping, yang di belakang itu kejadian gitu juga, diputarin gantian. Ya nggak bisa dibilang berurut juga tiap malam, cuman dalam seminggu itu ada 2-3 kali untuk satu rumah gitu, satu rumah itu. Jadi kan ya namanya juga orang-orang situ kan udah heboh kan bang, sampai akhirnya dicarilah, kalau kita orang bilangnya situ sama ketua pemuda sama pak kecilnya situ. Ini kok ada isu katanya,
tiap malam ada pocong nih mutar-mutar di situ nyari. Oh nggak ada tuh, sampai memang ada jaga malam juga kan. Nggak ada, memang pas jaga malam tuh nggak ada. Tapi yang ngalamin kan yang punya beberapa rumah ini kan, dilihat ditanya lah, ini bener nih enggak, bener, tapi dia maksudnya kalau orang bohong itu kan dia cuma bilang oh saya sendiri nih yang lihat, tapi ini hampir beberapa keluarga di situ ngelihat gitu, jadi nggak cuma satu, ya saksinya lihat mutar di situ sampai akhirnya ada yang bilang ini masih ada mayat di sekitar sini. Masih ada yang belum diangkat. Coba cari. Apakah ada sumur, apakah ada solokan di situ. Karena kayak tadi saya bilang, itu rumah saya itu ilalang semua dulu, Bang. Ilalang, banyak ilalang. Sampai akhirnya dia itu nyari, ketemu ada sumur yang saya bilang itu. Dibongkar, oh ternyata ini ada sumur nih. Nah disitulah baru ketemu kerangka dua. Ya dilihat ada tengkoraknya kan, tengkorak emang ada 2. Situ kita diangkat sama tim rumah sakit, diangkat, dibawa, dikebumikan di saya nggak tahu di kuburan massal apakah di mana. Yang penting dibawa sampai ditutup lagi. Nah kita kira udah selesai kan Bang, nggak ada gangguan lagi kan. Nah, rupanya enggak. Jadi rumah itu kan akhirnya saya jual rumah itu Bang di 2012. Saya jual, saya rencana mau pindah kan, 2012 saya pindah. Ya, rencana saya jual 2012. Tapi sebelum saya pindah, memang saya sewa rumah dulu di sekitar situ juga, beda desa. Saya sewa di situ, saya jual rumahnya. Nah, yang belinya ini itu kebetulan orang, ya saya sebut aja salah satu instansi pemerintah daerah lah dari situ Bang. Tertarik dengan rumah itu karena pada saat itu memang kita jualnya murah. Dia beli. Nah, usut punya usut, ternyata setelah dia beli itu ada 3 kali musibah Bang yang dialami. Yang pertama itu saya nggak tahu ya apakah benar atau enggak, tapi yang ketiga-tiganya istrinya meninggal semua. Tiga-tiga? Nah, jadi pertama istrinya meninggal, melahirkan, meninggal, nikah lagi, istri kedua meninggal. Yang ketiga dia nikah lagi, tapi rumah itu dijual. Informasi yang saya dapat dari lingkungan di situ, itu tiap malam ada perempuan sering sekali nampakin wujudnya di dalam rumah itu. Jadi saya nggak tahu apakah memang masih ada yang lain, tapi memang setelah dinampakin perempuan itu di rumah yang dibangun itu kan memang dibagusin Bang, cakep kali rumahnya, udah dibagusin. Ya itu tadi si perempuan ini nampakin wujudnya, kadang-kadang wujudnya tuh menyerupai suaminya. Nah, kadang-kadang juga menyerupai orang-orang tetangga di situ. Jadi terakhir itu memang nampakinya memang wujudnya itu rusak. Itu informasi karena heboh Bang, karena kejadiannya itu dalam tahun yang istri pertama yang kedua itu meninggal dalam rentang waktu 1 tahun. Jadi dari yang pertama meninggal, yang kedua meninggal, itulah. Nah yang ketiga meninggal sempat juga dikasih lihat, tapi mereka sudah keburu menjual rumah itu, udah jual rumah itu. Memang udah pindah. Nah itulah sampai saat saya terima informasi yang terakhir itu nggak ada hasil apakah itu ternyata yang orang dari korban, jinnya kan, atau ada sesuatu yang lain gitu. Tapi yang jelas dalam rentang waktu 1 tahun itu ya meninggal
2 istrinya. Jadi yang ketiga itu dia mungkin dia pengen punya anak. Ya udah terpaksa keluar karena memang udah banyak yang bilang udah rumah itu jangan ditempatin, dijual aja, nggak cocok memang di situ. Saya juga waktu dibangun rumah itu juga nggak tahu maksudnya gimana, tapi memang saat itu memang dihadiahin buat orang tua saya dari saudara saya nih yang di Jakarta. Tanahnya saat itu masih murah bang, masih 5.000 per meter. Jadi dibelilah tanahnya itu. Nah, rawa-rawa memang tuh, rawa-rawa yang saya bilang ilalang-ilalang itu. Nah itulah yang terornya bang, sampai akhirnya yang paling fatalnya itu di istrinya yang kedua. Di istrinya kedua meninggalnya itu pada saat si suaminya ini pergi keluar kota. Baru ketemunya 2 hari kemudian. Oh di rumah. Di rumah. Nggak ada yang tahu ya? Ada yang nggak tahu. Tetangga juga ini kok si ibu ini kok biasa kan dia sering pagi keluar gitu. Nggak keluar. Yang mereka tahu suaminya pergi keluar kota, ada dititip. Lihat-lihat ya, karena kan istrinya juga lagi hamil gitu. Ternyata nggak keluar 2 hari. Sedangkan rumahnya lampunya selalu hidup, maksudnya malam itu hidup kan. Oh berarti ada orang nih, nggak dimatiin. Itu 2 malam kok gitu-gitu terus gitu. Jadi curiga, diperiksa ternyata itu tadi udah meninggal. Meninggal. Berarti masih hamil. Yang ya istri keduanya lagi kena kondisi posisi hamil. Tapi sebabnya nggak ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Cuman ya itu tadi banyak orang bilang yang lewat di situ memang sering ada lihat perempuan baju putih itu masuk ke ruangan, ke dalam rumah dia. Berarti itu rumah memang udah dijual ya bang berarti? Udah dijual bang. Dan abang maksudnya udah masih ini nggak bang punya keluarga yang masih ada tinggal di situ, masih ada nggak? Kalau di Aceh keluarga nggak ada lagi sih bang. Maksudnya keluarga besar ada, ya sepupu-sepupu ya, tapi itu hampir semua dari mereka tuh udah pada pindah ke kemari semua. Berarti di sana udah nggak ada inian lah ya, maksudnya udah nggak ada yang dekat di area situ rumah itu. Ada lagi bang. Jadi maksudnya nggak tahu kabarnya nih rumah ini sekarang jadi apa nih, apa masih ada atau? Kalau rumahnya terakhir saya pulang ke sana, saya sekali lewat, pernah sekali saya lewat, itu memang masih ada. Masih ada. Memang rumahnya bagus. Cuma yang pada saat saya lewat itu kayaknya udah ganti pemilik. Udah ganti pemilik. Tapi udah ada yang nempatin berarti ya? Sudah ada yang nempatin. Dan nggak saya dengar kabar lagi, cerita apa-apa nggak ada. Oke. Ngeri juga sih ya, apalagi tragedi itu mayat di mana-mana ya bang ya? Iya. Sebenarnya kalau tragedi tsunami itu bang banyak bang. Pada saat tsunami itu mungkin ada yang terlewat sama saya. Jadi saya sempat pernah SMS ke abang sepupu saya. Saya SMS, bang gimana katanya. Logika saya nggak bermain saat itu. Karena posisi abang sepupu saya ini di daerah Ulele. Ulele itu dekat sekali sama pantai. Masih satu ituan ya wilayah itu ya. Jauh, dekat sekali. Biasanya saya malam minggu sering tidur tempat abang sepupu saya gitu. Jadi saya SMS, bang gimana kabar? Kok nggak ada SMS gitu kan? Ada sekali saya dibalas. Sama nomor itu, nomor abang sepupu saya. Percaya nggak percaya, saya save nomor itu bang. Setahun lebih saya save. Karena dia balasnya itu di tsunami kan di tanggal 26 Desember kan bang. Iya. Nah, saya sempat balasnya itu di tanggal 29 apa 30 gitu. Oh dapat balasan. 29 ingat 29 bulan 12. Oke. Di SMS. Dibalas. Dia bilas, "Bang, di mana? Ada nih." SMS masuk, Bang. SMS masuk. Oh, siapa SMS lagi? Di mana? Ayah sama bapak. Ada ayah sama bapak gimana? Maksudnya kalau saya panggil orang tua saya kan bapak. Kalau saya panggil orang tua dia ayah. Udah nggak ada apa-apa lagi. Cuman begitu dong sekali. Cuman gitu doang. Sekali itu. Tapi sore yang SMS itu orang masih ada atau udah? Nggak, udah meninggal. Karena posisi rumah dia itu di Blangoi, Bang. Daerah di Blangoi. Oh, okay. Dan dari Blangoi itu jarak ke pantai itu cuman 1 kilo. Oh, tapi pas
apa abang SMS dia, tapi abang belum tahu tuh kabarnya dia ya. Belum tahu ya. Belum tahu. Kacau juga sebenarnya. Karena logika saya nggak bermain saat itu. Karena yang saya pikir, oh berarti dia sempat lari nih. Iya, benar. Tapi setelah saya berpikir lama, kok nggak dibalas-balas kan? Saya dapat kabar memang dari junior-juniornya yang kebetulan teman saya juga udah meninggal katanya, kena tsunami. Sampai saya kasih lihat itu SMS-nya. Ini nomor dia kan? Saya bilang. Dicek, iya nomornya. Ini tanggal berapa? Saya bilang. Ini saya dapat nih SMS nih. Iya. Tapi sempat ditelepon nggak bang? Maksudnya nomor itu tuh pas lagi dibalas SMS-nya kan? Masuk. Tapi nggak ada yang angkat. Masuk suara ini apa? NSP. Oh iya, berarti nyambung ya. Nyambung. Suara NSP. Iya. Itu yang mesti jadi pertanyaan saya. SMS sebenarnya nggak cuma saya, Pak. Mungkin ada banyak orang juga, karena saya pernah dapat kabar ya gitu juga kejadian. Cuman ini kan yang ngalamin saya sendiri. Iya. Saya SMS, ada nih kata dia. Ada nih. Nah, jadi setelah itu 2 minggu setelah tsunami, saya dimimpiin memang sama bang sepupu saya itu. Dia bilang, udah nggak usah cari lagi. Aku udah enak di sini, kata dia. Sempat dimimpiin berarti ya bang? Sempat dimimpiin. Dari abis itu, karena memang saya ngotot tuh nyari dia tuh. Dari mereka lah ya? Nyari dia. Semua keluarga saya cari. Ngotot saya cari dia. Bersikukuh saya ke rumah dia. Sampai rumah dia pun udah rata memang. Karena nggak ada bangunan yang berdiri ya? Nggak ada bang. Mungkin selain ini ya, ada yang bangunan berdiri yang heboh tuh yang masjid ya bang ya? Kalau masjid, ya masjid memang di sana hampir semuanya utuh bang. Hampir semuanya utuh. Terutama masjid raya ya, masjid Baitur Rahman itu utuh. Kacau sih rumah, apalagi yang video viral itu kalau nggak salah agak jauh ya, dia 5 kilo ya jarak. Iya, yang video si Cut Putri itu apalagi yang dekat-dekat pantai, aduh. Jadi saya kalau sebenarnya kalau cerita masalah tsunami ini antara sedih, iya, sama ngeri bang. Trauma lah ya. Trauma. Maka kan udah 20 tahun kan. 20 tahun aja saya masih kebayangin gimana gitu. Kacau sih. Tapi sorry nih bang, maksudnya di antara keluarga yang kena di sana dampaknya, ada yang ditemuin nggak bang? Yang keluarga abang ya maksudnya? Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Tuh, nggak ada info data-data gitu? Nggak ada. Saya nggak tahu bang, karena posisinya kan pada saat mungkin ada ditemukan, tapi kan semuanya dikuburan masal. Ya? Nggak didata mungkin ya? Nggak didata. Okay. Nggak didata. Paling yang kalau di museum tsunami kita lihat memang ada nama-namanya. Baru dibikin ya? Nama-nama yang hilang kan. Tapi ya itu tadi ada yang memang ketemu tetap dikuburin kuburan masal. Kalau ketahuan nih, ya udah dikuburin kuburan masal. Yang penting dikuburin dulu ya. Kuburan masal. Mungkin udah temuin, kita nggak tahu ya bang ya, barang kali langsung dimakamin, dan mungkin ada juga yang belum ketemu nih sampai sekarang ya bang ya. Iya bang. Ya itulah ngeri ini. Kalau cerita ya kalau memang sedih sih, bang. Nah berarti untuk yang sosok cewek ini bang nih, kan yang sebelum ada tsunami pun seperti inilah bang ya, abang digangguin lah ya. Iya. Nah itu sosoknya sama nggak sama yang sesudah tsunami ini? Kayaknya sih beda ya bang ya, karena karena kalau yang sebelum tsunami ini memang dia itu sering nampakin di sudut tikungan rumah. Oh iya. Tikungan rumah. Nah sedangkan yang setelah tsunami ini itu sering dikasih lihat itu di sekitaran sumur yang saya bilang belum didapat saat itu, yang masih tertanam. Kemungkinan beda ya. Bisa jadi beda. Teman kalau saya lihat, kalau yang saya ngelihat, yang perempuan ini kan beda ya. Maksudnya dari sosoknya ini kan kayak hitam, gitu. Yang satu lagi memang posisinya ya kayak orang pakai mukena. Kayak orang pakai mukena putih gitu. Semua gitu. Dan yang tadi juga yang pas sesudah tsunami sempat ada sosok pocong ya bang ya, kayak ngelilingin rumah-rumah gitu ya. Tapi sempat ada yang ini nggak sih bang, maksudnya kayak ngeliat rupanya nih si pocong, maksudnya mukanya gitu? Ada bang. Memang maksudnya mereka ngeliatnya kenal nggak nih sama si sosok ini? Enggak ya? Enggak. Karena memang posisinya hitam bang, hitam semua.
Mukanya itu hitam semua. Dan banyak yang ngeliat juga ya, bukan cuma satu orang ya, satu dua orang gitu. Jadi ada 3 rumah. 3 rumah kalau nggak salah saya. Udah muterin sekarang rumah itu. Untuk tujuannya kita belum tahu ya Bang. Belum tahu. Apakah entah masih ada yang ketinggalan di situ? Iya. Atau mungkin ada mau nyampein sesuatu, kita nggak tahu ya Bang. Tapi kalau dibilang masih ada ketinggalan Bang, itu sampai detik ini, kalau dibilang itu tetap masih ada mayat sebenarnya di sekitar Aceh, di daerah ya di daerah situ ataupun yang dekat bibir pantai. Karena setahun apa 2 tahun ke belakang itu memang ada berita itu ditemukan puluhan kerangka pada saat orang membangun perumahan. Pas gali-gali mungkin. Digali untuk safety tank. Fondasi. Oh iya. Untuk safety tank. Di situ dia temuin ada berapa puluh mayat. Ada berapa kerangka. Kerangka gitu. Ya. Ya mungkin masih banyak yang ketimbun, kita nggak tahu. Iya. Karena kan lumpurnya air tsunami itu kan 20 sampai 30 meter, Bang. Tinggi banget itu. Tinggi banget, Bang. Kacau. Tapi pas abang ngebangun rumah itu sempat ini nggak sih, selain nemu di sumur tadi ya Bang? Maksudnya di sekitar wilayah rumah abang gitu. Sempat ada lagi nggak sosok apa jenazah atau apa? Ada sih Bang beberapa. Cuman agak jauh dari rumah saya sih, sekitar mungkin 100 sampai 200 meter. Itu ada berapa. Cuma ya itu tadi mungkin sisa ya kayak tulang-tulang kayak gitu. Tapi kayak nggak ada. Maksudnya pas yang di sumur ini kan dekatnya sama rumah abang ya? Maksudnya memang masih satu wilayah masih dalam satu pekarangan. Pekarangan. Itu nggak nyium ini Bang, maksudnya kayak tanda-tanda kayak bau? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada Bang. Anyir ada waktu pas saya tidur di sama tukang-tukang itu. Anyir ada. Cuma saya nggak kepikiran ke situ. Bau anyir ada. Saya kadang-kadang bilang, kok kayak bau ikan ya, bau anyir-anyir amis gitu. Iya. Kawan saya juga tengok, iya katanya. Tapi pas bangun rumah ini sumurnya ketahuan gak sih? Maksudnya pas abang bangun kan sebelumnya abang tahu nih ada sumur berarti. Maksudnya nggak ini, coba sumur saya di mana nih, di sini ada nggak? Nggak ada pikiran situ karena udah rata. Kalau di foto itu kalau kayak misalnya yang saya kirim di foto, ada foto yang saya kirim itu udah ketutup tanah rata Bang. Jadi nggak ngeh juga, mungkin udah lupa ya? Nggak ngeh. Saya cuman tandanya dengan keramik lantai kamar saya, yang warna hitam itu. Oke. Jadi ibaratnya nggak notice lah ya, kita juga nggak kepikiran juga bahwa ada jenazah masuk ke sumur situ Bang, ya. Karena memang kalau jenazah pada saat itu cukup banyak Bang, nyangkut di atas masjid, di atas musola yang dekat rumah saya itu. Ada 2, terus di rumah, di pondasi itu banyak. Di pohon kelapa pun ada. Banyak di mana-mana ya. Ya karena emang kita tahu sendiri sih ya, besar banget sih Bang musibah itu. Kalau diingat-ingat lagi emang gimana ya, ngeri lah. Apalagi sekarang pas ya berapa tahun? 20 tahun 20 tahun tsunami. Tanggal 26 Desember. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Ricky nih mengenai rumahnya yang ada di daerah Aceh ya Bang ya. Dan sekali lagi juga buat sobat Kisah Tengah Malam nih, mohon doanya buat keluarga Bang Ricky yang udah nggak ada ya Bang ya. Semoga tenang, semoga ditempatkan di sisinya. Dan buat korban-korban lain juga kita doakan semoga tenang, semoga inilah pokoknya di surga lah Bang ya. Amin. Dan terima kasih banyak nih Bang Ricky udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ingetin lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Ricky di sini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gua Viko pamit undur diri dan Bang Ricky juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.